Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Dani Januar Pangersa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu ketimpangan pendidikan, bersama teman gue Andrian Gilang Baeskara. Nah, terima kasih Nino. Senang sekali bisa berada di sini dan berbagi pandangan tentang topik yang sangat krusial ini. Oke, mari kita mulai dengan memperkenalkan diri Anda kepada pendengar. Bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang yang Anda dan pengalaman Anda dalam bidang pendidikan? Nah, tentu boleh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Gilang Baeskara. Nah, saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan masyarakat. Nah, untuk kesibukan sendiri, saya masih berkuliah dengan semester 4. Mungkin itu aja sih, Nok, untuk latar belakang yang bisa saya miliki. Oke, makasih ya Kak Gilang. Sekarang bisa nggak kalau Anda itu jelaskan kepada kita nih apa yang dimaksud dengan ketimpangan pendidikan dan faktor-faktor utama yang menyebabkannya itu apa sih? Nah, tentu ketimpangan pendidikan mengacu pada perbedaan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Selain itu, faktor-faktor utama yang menyebabkan meliputi ekonomi, geografis, sosial, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin yang seringkali memiliki akses yang lebih terbatas ke pendidikan berkualitas karena mereka mungkin tidak mampu membayar biaya sekolah atau membeli bahan pelajaran yang diperlukan. Oh, Anda ini menyebutkan faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab utamanya ya. Bisa nggak sih kalau Anda jelaskan lebih rinci gimana sih faktor ini mempengaruhi ketimpangan pendidikan? Tentu bisa. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi akses dan kualitas pendidik. Anak-anak dan dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka mungkin tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam, buku, atau transportasi ke sekolah. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga yang mengurangi waktu mereka untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Oh, lah gimana sih dengan faktor geografisnya? Kira-kira apa tuh dampaknya terhadap ketimpangan pendidikan? Nah, faktor geografis juga memainkan peran besar di daerah pedesaan dan terpencil. Fasilitas pendidikan seringkali kurang memadai. Sekolah-sekolah mungkin kekurangan guru berkualitas, bahan ajar, dan infrastruktur dasar seperti bangunan yang layak dan akses ke teknologi. Anak-anak di daerah ini seringkali harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah, yang bisa menjadi hambatan besar, terutama ketika cuaca buruk atau kondisi jalan tidak mendukung. Oh, berarti selanjutnya nih Nang, ada banget kayak faktor sosial juga disebut sebagai penyebab ketimpangan pendidikan. Bisa nggak sih kalau misalkan lu jelasin lebih rinci lagi? Mungkin dari faktor sosial itu bisa meliputi diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau agama. Misalnya di beberapa komunitas, anak perempuan mungkin tidak didorong atau bahkan dilarang melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Diskriminasi ini dapat berasal dari norma budaya yang melihat peran perempuan terutama di rumah, bukan di sekolah atau tempat kerja. Selain itu, kelompok etnis atau agama minoritas seringkali menghadapi hambatan tambahan dalam mengakses pendidikan berkualitas, seperti kurangnya kedukungan bahasa atau diskriminasi langsung di sekolah. Oh, berarti lu juga menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai faktor yang penting ya. Bisa nggak sih Nang kira-kira tuh jelasin gimana kebijakan dapat mempengaruhi ketimpangan pendidikannya nih? Mungkin kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi atau memperburuk ketimpangan pendidikan. Misalnya kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata dapat menyebabkan daerah-daerah tertentu kekurangan sumber daya. Nah, daerah-daerah kaya mungkin mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, sementara daerah miskin sering kali diabaikan. Selain itu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok minoritas atau daerah terpencil dapat memperparah ketimpangan ini. Penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan memastikan distribusinya sumber daya yang adil. Oke, dampak jangka panjang dari ketimpangan pendidikan ini pasti sangat signifikan ya. Bisa nggak sih kalau misalkan lu jelasin lebih lanjut tentang dampak-dampak ini? Dampak-dampak jangka panjang dari ketimpangan pendidikan sangat luas. Misalnya anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai cenderung kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
yang memperkuat siklus kemiskinan, mereka juga lebih rentan terhadap masalah sosial seperti kriminalitas dan kesehatan yang buruk. Selain itu juga ketimpangan pendidikan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di masyarakat secara keseluruhan, menghambat pembangunan dan inovasi. Masyarakat yang tidak merata dalam hal pendidikan cenderung mengalami kesenjangan yang lebih besar dalam aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendapatan, dan partisipasi politik. Oke, berarti satu lagi kali ya Dang, atau bisa nggak sih berikan contoh kasus yang konkret gitu tentang ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia? Mungkin salah satu contohnya itu sering dibahas adalah kondisi pendidikan di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kedua daerah ini sering menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan seperti kekurangan guru, fasilitas yang tidak memadai, dan akses yang sulit ke sekolah. Nah, di Papua ini misalnya banyak sekolah berada di daerah yang sangat terpencil sehingga sulit bagi guru untuk mengajar di sana. Selain itu, seringkali infrastruktur seperti bangunan sekolah dan transportasi sangat minim sehingga menghambat proses belajar mengajar. Di Nusa Tenggara Timur pun tantangan serupa juga dihadapi dengan tambahan masalah ketersediaan bahan ajar yang memadai. Kira-kira nih Nang, solusinya tuh apa sih yang menurut lu tuh dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan? Nah, solusinya itu ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang pertama itu, pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan dan memastikan alokasi yang adil. Nah, yang kedua itu ada program pelatihan dan intensif bagi guru untuk bekerja di daerah terpencil sangat penting. Yang ketiga itu ada pembangunan infrastruktur pendidikan dari sekolah, perpustakaan, dan akses internet harus menjadi prioritas. Yang keempat itu ada program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok minoritas dapat membantu mengurangi kesenjangan. Dan yang terakhir itu partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan sangat penting. Nah, kesadaran dan dukungan dari komunitas lokal dapat membantu memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Oh, berarti itu tuh adalah poin-poin yang sangat penting sih ya Nang ya. Bagaimana sih menurut lu tuh peran sektor swasta dan LSM dalam mengatasi ketimpangan pendidikan? Nah, sektor swasta dan LSM memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, yang mendukung pendidikan seperti beasiswa, pembangunan sekolah, dan penyediaan teknologi pendidikan. Nah, LSM di sisi lain dapat memainkan peran dan advokasi, penelitian, dan implementasi program-program pendidikan di tingkat akar rumput. Oke Nang, makasih banyak banget nih atas wawasan dan penjelasan yang sangat komprehensif ini. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah ada pesan terakhir yang ingin lu sampaikan nih Nang kepada para pendengar mengenai pentingnya mengatasi ketimpangan pendidikan? Nah, terima kasih juga nih Nok. Pesan saya adalah bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan kita memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Ketimpangan pendidikan tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga masa depan masyarakat dari negara kita. Dengan bekerja sama baik, pemerintah, sektor swasta LSM maupun masyarakat umum, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Mari terus kita berjuang untuk pendidikan yang lebih baik dan merata. Oke, makasih banyak banget nih Nang. Podcast ini sangat informatif dan memberikan banyak wawasan. Semoga kita dapat terus bekerja sama untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Terima kasih telah bergabung dengan kita hari ini. Nah, terima kasih juga Nok. Senang sekali bisa berbagi di sini. Semoga kita bisa terus melanjutkan diskusi dan upaya ini. Baik, itulah akhir dari podcast kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.